Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Kemuhammadiyahan kelas E akan menyampaikan informasi mengenai organisasi otonom Muhammadiyah. Sebelum kami menyampaikan presentasi kami mengenai organisasi otonom Muhammadiyah, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok 11. Saya, Salma Sofiana, NIM B219-0117, kemudian ada Rilis Indrawati, NIM B219-0115, Dania Setia Kartika, NIM B219-0116. Materi presentasi kami mengenai organisasi otonom Muhammadiyah. Apa itu organisasi otonom Muhammadiyah? Organisasi otonom sendiri memiliki arti satuan organisasi yang dibentuk oleh Muhammadiyah guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai bidang-bidang kegiatan yang diadakan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Organisasi otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir. Yang pertama adalah Aisyah. Lembaga ini sejak kehadirannya merupakan bagian horizontal dari Muhammadiyah yang membidangi kegiatan untuk kalangan putri atau kaum wanita Muhammadiyah. Tugas dan perannya membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi dan menghimpun anggota-anggota Muhammadiyah wanita, menyalurkan serta menggembirakan amalan-amalannya. Pimpinan pusat Aisyah berusaha memberi didikan di kalangan wanita Islam untuk berpakaian muslimah yang baik, bermoral, bermental luhur, memberikan bimbingan perkawinan dan kerumah tanggaan, tanggung jawab istri di dalam dan di luar rumah tangga, memberikan motivasi keluarga sejahtera, keluarga bahagia, memberikan bimbingan pemeliharaan bayi sehat, keluarga berencana, berislam, dan sebagainya. Yang kedua, Pemuda Muhammadiyah. Tugas Pemuda Muhammadiyah Persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama, menanamkan kesadaran dan pentingnya peranan putra-putri Muhammadiyah sebagai pelangsung gerakan Muhammadiyah serta kesadaran organisasi. Yang kedua, mendorong terbentuknya organisasi atau gerakan pemuda sebagai tempat bagi putra-putri Muhammadiyah yang berdiri sendiri dalam pengayoman Muhammadiyah yang berbentuk pengkhususan. Yang ketiga, memberi bantuan bimbingan dan pengayoman kepada organisasi-organisasi tersebut serta menjadi penghubung aktif secara timbal balik. Yang keempat, memimpin dan menyelenggarakan musyawarah kerja. Yang ketiga adalah Nasyiatul Aisyah. Berdirinya Nasyiatul Aisyah bermula dari ide Somodirjo dalam usahanya untuk memajukan Muhammadiyah dengan mengadakan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra-putri Standard School Muhammadiyah dengan nama Siswa Praja. Prinsip yang terkandung di dalam anggaran dasarnya yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunaikan kewajiban terhadap agama, bangsa dan negara, serta rumah tangga agar terwujud masyarakat yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah lindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Berakhlak mulia, memurnikan agama, suka dan ikhlas bekerja karena Allah, serta senantiasa berjuang dengan gembira. Melancarkan dakwah Islam, umar ma'arif nahi munkar, dan melancarkan amal usaha perjuangan serta meningkatkan fungsi dan peran Nasyiatul Aisyah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah atau Aisyah. Yang keempat adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ada dua faktor integral yang menjadi dasar dan latar belakang sejarah berdirinya IMM. Pertama, faktor intern adalah faktor yang ada di dalam organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Kedua, faktor ekstern adalah hal-hal dan keadaan yang datang dari dan berada di luar Muhammadiyah.
Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah merupakan gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Fungsinya yaitu sebagai organisasi kader, sebagai organisasi dakwah, serta sebagai eksponen mahasiswa Islam dalam Muhammadiyah. Yang kelima adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Upaya dan keinginan para pelajar Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah telah dirintis sejak tahun 1919 dengan adanya siswa pelajar di sekolah-sekolah. Dengan kegigihan dan kesungguhan para aktivis pelajar Muhammadiyah untuk membentuk organisasi kader di kalangan pelajar, baru ada titik terang dan mulai menunjukkan keberhasilan, yaitu ketika pada tahun 1958 pada konferensi pemuda Muhammadiyah di Garut. Pada konferensi itu menempatkan organisasi pelajar Muhammadiyah di bawah pengawasan pemuda Muhammadiyah, yang kemudian keputusan itu diperkuat pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah II yang berlangsung pada 24-28 Juli 1960 di Yogyakarta dan memutuskan untuk membentuk IPM. Yang keenam adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Sekitar tahun 1925 sampai dengan 1951, di Kampung Kauman banyak sekali berkembang aliran pencaksilat yang berbau ajaran Islam maupun yang menyimpang dari ajaran Islam. Melihat perkembangan dan potensi Tapak Suci yang telah berperan besar untuk umat Islam, bangsa, dan negara dalam menentang PKI, KH Ahmad Badawi, Ketua PP Muhammadiyah, memandang Tapak Suci tepat sekali dijadikan wadah pengkaderan Muhammadiyah. Untuk itu, dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tanggal 28 Juli sampai dengan 1 Agustus 1967, Tapak Suci ditetapkan sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Tapak Suci Putra Muhammadiyah lahir dan berkembang untuk menjadi pelopor pengembangan pencak silat yang metodis dan dinamis, dengan dasar membina pencak silat yang berwatak serta berkepribadian Indonesia, bersih dari ilmu sesat dan syirik, mengabdi perguruan untuk perjuangan agama serta bangsa dan negara. Sikap mental dan gerak langkah anak murid harus merupakan tindakan-tindakan kesucian. Yang ketujuh adalah Pandu Hizbul Wathan atau HW. HW adalah nama gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah dengan status organisasi otonom yang bergerak khusus dalam kepanduan. Pandu HW didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dengan nama Pathfinder Muhammadiyah. Tokoh perintisnya yang terkenal adalah Siraj Dahlan dan Sarbini. Atas usul KH Agus Salim, istilah Belanda Pathfinder di Indonesia akan menjadi kepanduan Muhammadiyah. Pada tahun 1920 atas usul KH R. Hajid, kepanduan Muhammadiyah dinamakan Pandu Hizbul Wathan. Jati diri kepanduan Hizbul Wathan ditandai dengan identitas kepanduan Hizbul Wathan, yaitu 1. Kepanduan Hizbul Wathan adalah sistem pendidikan anak, remaja, dan pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah, dalam membentuk warga masyarakat Islami yang berguna dan berakhlak mulia dengan metode kepanduan. 2. Gerakan kepanduan Hizbul Wathan adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang mengkhususkan pendidikan anak, remaja, dan pemuda agar menjadi warga masyarakat yang mandiri dan berakhlak mulia dengan metode kepanduan yang Islami. Ciri khas kepanduan HW ditandai dengan prinsip dasar dan metode pendidikan. 1. Prinsip dasar yang harus dipatuhi adalah pengamalan akidah Islamiyah, pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam, pengamalan kode kehormatan pandu, pendidikan di luar lingkungan keluarga dan sekolah, satuan dan kegiatan terpisah antara putra dan putri, tidak terkait dengan berorganisasi kepada partai politik atau golongan tertentu. Sekian
presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.